kepada Bapak Dr. Haji Hidayat Nur Wahid, LCMA, juga sebagai salah satu perwakilan atau salah satu pimpinan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebelumnya kami sapa beliau terlebih dahulu, apakah sudah join bersama kita? Assalamualaikum Pak Hidayat Nur Wahid, apakah sudah join di Zoom? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Faisal, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Pak, Ya, gimana kabar Pak Hidayat Nur Wahid? Ya, baik, alhamdulillah. Kawan kita senior kita Pak Syarifudin Hasan, luar biasa Pak. Terima kasih pencerahannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehat Pak ya, Pak Kiai. Ya Prof, terima kasih Prof. Sehat semuanya, alhamdulillah. Makassar insya Allah selamat, nggak ada COVID sana Prof ya. Amin. Masih, tapi sudah turun. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, baik. Pada sisi yang kedua kali ini kami juga mungkin akan mempersilahkan kepada Bapak Dr. Haji Hidayat Nur Wahid, LCMA, sebagai salah satu perwakilan dari pimpinan MPR RI tentu saja terkait isu sama dengan yang dibicarakan tadi oleh Bapak Syarif Hasan mengenai amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dan juga ini mungkin spesifik terkait suara dari perwakilan partai Bapak, Partai Keadilan Sejahtera, dan juga secara pribadi terkait wacana ini, sambil juga mungkin melengkapi atau menambahkan dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Syarif Hasan di sesi sebelumnya. Ya, sama dengan pembicara sebelumnya, jadi kami persilahkan dengan durasi waktu 15 sampai 20 menit kepada Bapak Dr. Haji Hidayat Nur Wahid untuk menyampaikan gagasan atau narasi terkait tema besar simposium kebangsaan kita pada malam hari ini, yang secara garis besar membahas mengenai politik kenegaraan yang akhir-akhir ini kembali hangat untuk didiskusikan, khususnya mengenai amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang mungkin di sisi lain bisa kita elaborasi di bidang-bidang yang lain dengan pembicara yang lain. Ya, kepada Bapak Dr. Haji Hidayat Nur Wahid, LCMA, dengan hormat kami persilahkan. Falyatafadhal masykuran wa ma'dzura. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sekalipun simposium, salawat masih boleh kan ya? Jangan, karena pakai simposium jadi nggak boleh salawatan. Yang saya hormati tentu sahabat-sahabat dari LIDMI dan terutama dari rekam moderator Bang Faisal, seluruh narasumber yang akan menyampaikan pencerahannya kepada kita semuanya. Tadi Abang dan Dr. Syarifudin Hasan, terima kasih Pak Syarifudin Hasan. Juga Prof kita, Prof Denny Indrayana, yang nanti juga akan pasti memberikan pencerahan yang sangat mencerahkan. Ada Abang kita, Pak Tamsil Lindrom, dan ada Kiai kita, Dr. Zaitun Rasmin, ada pakar survei kita, Pak Pantayuda, dan juga tentu Prof kita, Profesor Dr. Abdul Hamid HB SEMSI, yang akan mencerahkan kita semuanya dari pendekatan akademiknya dan keistiqomahan beliau bersama dengan umat dan bersama dengan bangsa. Baik, saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bangda senior kita, Bapak Dr. Syarifudin Hasan, dengan menegaskan sikap PKS tidak abu-abu, dari dulu jelas menolak amandemen Undang-Undang Dasar 45. Baik terbatas maupun apalagi perpanjangan masa jabatan presiden. Sikap ini sudah tertuang di dalam bersama juga dengan Bang Syarifudin Hasan, sikap Demokrat juga tertuang di dalam risalah rekomendasi yang disampaikan oleh pimpinan MPR pada periode kepemimpinan Pak Zulkifli Hasan untuk kemudian disampaikan kepada periode kepemimpinan Pak Bambang Susatyo. Sikap dari PKS di sana disebutkan bahwa jadi dari periode yang lalu sikap PKS adalah
soal PPHN ini atau soal GBHN dan kemudian terkait dengan PPHN atau kemudian disebut PPHN, secara prinsip kami mendukung adanya PPHN atau yang dulu namanya GBN. Prinsipnya setuju, tetapi tidak setuju bila untuk menghadirkannya mempergunakan pendekatan perubahan terhadap undang-undang atau amandemen. Kami setuju bahwa itu bisa dipergunakan melalui penguatan undang-undang yang sudah ada, RPJP atau RPJP itu dikuatkan saja, sehingga daya ikatnya akan lebih kuat, efektivitasnya juga bisa dipastikan, dan apalagi tadi Pak Sarifudin Hasan sudah melakukan semacam studi lapangan begitu ya, untuk memastikan bahwa memang sesungguhnya yang dilakukan di pemerintah daerah, provinsi, dan gubernur juga akan mengikuti kepada undang-undang tentang RPJM atau RPJP yang ditentukan di tingkat pusat. Nah, kalau ini kemudian dikuatkan, maka apa yang dikhawatirkan tentang ketidaksinambungan itu bisa diatasi. Jadi kami berpendapat bahwa PKS berpendapat sejak periode yang lalu bahwa tentang PPHN atau GBN itu diperlukan, tetapi tidak perlu mempergunakan perubahan terhadap undang-undang dasar. Apalagi sekarang, ya, memang isu ini masih berlanjut karena perubahan terkait dengan PPHN itu memang merupakan rekomendasi daripada MPR pada periode sebelumnya. Tapi MPR periode sebelumnya sudah dengan sangat amanah menyebut bahwa dari dulu pun sesungguhnya ini belum merupakan keputusan final. Keputusannya adalah agar ini dilakukan pengkajian oleh MPR pada periode yang sekarang ini. Dengan menyebutkan bahwa ada dua partai, salah satu di antara adalah Partai Keadilan Sejahtera, berpendapat bahwa yang diperlukan adalah PPHN tetapi tanpa amandemen, cukup dengan undang-undang. Nah, periode yang lalu sikap kami sudah begitu. Tidak setuju dengan amandemen, cukup dengan undang-undang. PPHN bisa kita hadirkan. Dulu sikap itu kami lakukan dengan tanggung jawab, dengan argumentasi, sekaligus juga dengan pemahaman yang ada di lapangan. Waktu itu belum ada yang dikhawatirkan oleh Pak Sarifudin Hasan tadi, yaitu terkait dengan masalah pandemi COVID-19 dengan segala dampak-dampaknya. Jadi secara logika sederhana saja, nggak ada COVID-19 dengan segala dampaknya saja PKS menolak. Apalagi sekarang ada COVID-19 dengan segala dampaknya. Tentu kami lebih menolak lagi begitu. Jadi kami menolak karena memang kondisi sosial, politik, ekonomi lagi tidak kondusif sama sekali. Apalagi juga hampir seluruh narasi adalah kita sekarang dalam rangka mengatasi COVID-19. Tentu tidak elok bila kemudian dalam kondisi yang secara politik tidak kondusif, secara ekonomi tidak kondusif, secara psikologi sosial juga tidak kondusif, kemudian malah melakukan pembahasan yang tidak urgen, yaitu perubahan terhadap Undang-Undang Dasar untuk menghadirkan GBHN. Itu sikap dasar kami, dan sampai hari ini kami masih istiqomah dengan sikap itu. Tetapi sekali lagi kami mendukung adanya upaya untuk agar Indonesia ini tidak hilang jalan, agar Indonesia ini ada roadmap yang akan bisa diikuti. Karena tentu Indonesia harusnya tidak seperti negeri poco-poco atau penari poco-poco, maju mundur kanan kiri, maju mundur kanan kiri, nggak maju-maju. Sementara negara-negara yang dulu merdekanya hampir bareng dengan Indonesia atau bahkan belakangan dari Indonesia, lebih kecil dari Indonesia, sekarang jauh lebih maju. Korea lebih maju dari Indonesia, padahal sampai tahun 60-an pun Korea Selatan masih belajar dari Indonesia. Kemerdekaannya hanya selisih 1 hari dengan Indonesia. Vietnam dulu belajar dari Indonesia tentang masalah pertanian. Bahkan mereka dulu sampai mengirim rakyatnya untuk menjadi manusia perahu. Ratusan ribu yang ditampung di Pulau Galang, berbilang belasan tahun mereka ada di sana. Dan kemudian Vietnam belajar dari Indonesia tentang teknologi pertanian. Yang sekarang terjadi, Indonesia kalau kekurangan beras, impornya dari Vietnam. Jadi Malaysia juga demikian. Petronas itu kan dulu belajar dari Pertamina. Tapi sekarang Petronas demikian luar biasa berkibar, bahkan menjadi salah satu daripada sumber devisa utama bagi Malaysia, dan bahkan termasuk menjadi sponsor untuk lomba jet darat Formula One. Sementara Pertamina yang dulu Petronas belajar malah megap-megap dengan utang dan dengan masalah-masalah yang bahkan mensponsori untuk Formula One saja hanya bisa 2 kali putaran, setelah itu nggak mampu lagi. Jadi negara-negara yang dulu belakangan merdeka dari Indonesia atau sumber daya alamnya lebih kecil dari Indonesia,
Mereka serang begitu luar biasa lebih maju dari Indonesia, ekonominya, sosialnya, termasuk juga olahraganya, gitu ya, seperti Korea, termasuk juga Vietnam dalam konteks pertanian, juga terkait Malaysia, terkait dengan masalah jalan-jalan tol di Malaysia itu kan dulu dimulai dari Indonesia. Yang membangun pertama kali malah perusahaannya Mbak Tutut itu, yang dulu mengakomodasi jalan tol dari Jagorawi. Sekarang jalan tol Malaysia, Masya Allah sudah berpuluh kali lipat lebih banyak, dan betul-betul di sana adalah highway. Di sana betul-betul adalah jalan tanpa hambatan. Sementara di Indonesia banyak hambatan, termasuk utangnya, hambatannya adalah utang itu sendiri. Dari banyak negara yang sudah begitu luar biasa maju, Indonesia tidak boleh menjadi negeri pojok-pojok itu, maju mundur kanan kiri nggak jelas kemana. Nah, itulah karenanya dipentingkan adanya panduan atau haluan untuk kemudian membawa Indonesia betul-betul satu kata dari pusat sampai ke daerah, untuk kemudian bisa memajukan Indonesia. Itu secara teorinya adalah demikian. Jadi sekali lagi, kalau amandemen itu adalah untuk PPHN, sikap kami demikian. Sekalipun kami memahami bahwa yang namanya amandemen memang adalah hak konstitusional bagi MPR, bagi anggota MPR. Dan itu sudah diatur di pasal yang baru, di pasal 37 ayat 1, 2, 3, dan 4. Karenanya kalau kemudian ada yang mengusulkan, ya saya tidak bisa mencegah, karena itu adalah kalau usulan itu dari MPR, tentu kami tidak bisa mencegah, karena itu adalah hak konstitusional. Jadi kalau usulan itu dari warga, ya itu sebagai aspirasi diperbolehkan. Tetapi usulan dari warga, apakah dari kalangan LSM, atau surveyor, atau dari kampus, atau dari siapa saja, boleh saja mengusulkan. Tetapi usulan itu baru akan bisa ditindaklanjuti oleh MPR bila diusulkan oleh anggota MPR. Dengan jumlah yang juga sudah ditentukan minimal 1/3, itu adalah 237 anggota MPR. Dan kemudian pun juga disampaikan secara serius, ini bukan main-main, ini bukan sekedar bercandaan, bukan sekedar wacana untuk asyik berdialog, berdiskusi di publik. Ini adalah masalah serius karena menyangkut Undang-Undang Dasar dengan segala dampaknya. Karenanya usulan itu harus dilakukan secara tertulis. Itu ketentuan di pasal 37 ayat 2. Tertulis, disebutkan pasal mana yang mau diubah, apa alasannya, dan sekaligus alternatif daripada perubahan itu apa. Nah, kedua ketentuan ini sesungguhnya menutup ya salah satu daripada yang dikhawatirkan publik terkait dengan, karena ada yang mengatakan bahwa ini amandemen PPHN ini kan hanya akal-akalannya saja, akal-akalan dari sebagian di MPR dan atau akal-akalan dari pihak di luar MPR untuk kemudian dari situ kalau itu disetujui nanti akan kemudian berlanjut dengan amandemen pasal yang lain, yaitu perpanjangan masa jabatan presiden. Saya harus tegaskan, kalau rujukannya ada konstitusi, dan konstitusi itu adalah Undang-Undang Dasar hasil perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 45, maka itu tidak boleh dan tidak mungkin terjadi secara konstitusi. Ya. Itu bisa terjadi pada periode yang lalu, pada periode sebelum Undang-Undang Dasar diamandemen. Pada periode Undang-Undang Dasar 45 yang asli, pasal 37 itu hanya berisi 2 ayat yang tidak mengatur sama sekali terkait dengan siapa yang mengusulkan, berapa jumlah pengusul, pengusulannya harus bagaimana, kemudian nanti memutuskannya di paripurna seperti apa, tidak diatur secara rinci. Sehingga dulu usulan awal terkait dengan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar itu kan spesifik terkait dengan pasal 7, yaitu terkait dengan masa jabatan presiden. Begitu kan awalnya begitu. Reformasi dulu tuntutannya adalah agar ada amandemen terhadap Undang-Undang Dasar terkait dengan pembatasan masa jabatan presiden supaya tidak terulang lagi kasus Orde Lama, Orde Baru yang masa jabatannya berkepanjangan. Karena ungkapannya di sana pasal 7 dikatakan dan dapat dipilih kembali. Ini karena orang Jawa bacanya ya kembali, ya ke Bandung, ya ke Bogor, ya ke Bojonegoro, sehingga kemana-mana begitu. Padahal maksudnya kembali itu ya hanya dipilih untuk 1 kali masa jabatan. Tapi begitulah, karena ini kembali, akhirnya Pak Harto bisa dipilih sampai 5 kali masa jabatan, atau bahkan kali yang ke-6 sekalipun. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh generasi reformasi dulu. Saya termasuk yang demo, termasuk menyelenggarakan demo untuk kemudian menghadirkan reformasi. Kami serukan reformasi moral waktu itu dengan demo besar-besaran. Selain yang di DPR, juga di Masjid Agung Al-Azhar bersama Pak Amin Rais, bersama Kiai Haji Hasan Basri, dan tokoh-tokoh yang lainnya. Jadi saya mengatakan bahwa
Undang-Undang Dasar tahun 45 sebelum perubahan tidak memberikan batasan yang rigid terkait dengan syarat perubahan terhadap Undang-Undang Dasar. Sehingga dari cita-cita awal untuk merubah Undang-Undang Dasar hanya pada pembatasan masa jabatan presiden supaya tidak terulang penumpukan masa jabatan sehingga menghadirkan penumpukan kekuasaan, menghadirkan apa yang disampaikan oleh Lord Acton tentang power tend to corrupt, power absolutely corrupt absolutely itu agar bisa dihindari. Tetapi karena tidak ada batasan yang rigid, maka dari satu pasal melebar menjadi begitu banyak pasal. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, maka pas Undang-Undang Dasar 45 itu terdiri hanya dari 16 bab. Sekarang berapa bab? 21 bab. Dulu hanya terdiri dari 37 pasal. Sekarang berapa pasal? 73 pasal. Dulu hanya terdiri dari 49 ayat. Sekarang berapa ayat? 170 ayat. Banyak sekali. Mengapa bisa terjadi begitu? Karena memang Undang-Undang Dasar yang lama tidak memberikan pembatasan. Sekarang tidak lagi. Sekarang pembatasannya sangat jelas. Jadi tidak bisa kalau misalnya yang disepakati di awal adalah misalnya nih, saya katakan misalnya atau seandainya yang disepakati adalah tentang perubahan terkait dengan pasal 3 untuk menghadirkan PPHN, maka ya itu saja yang dibahas. Tidak bisa tiba-tiba nyelonong, titip nih pasal 7 untuk memperbanyak masa jabatan presiden. Itu inkonstitusional. Itu tidak boleh. Saya harus tegaskan begitu. Kalau rujukannya adalah konstitusi. Politik ya, dinamika ya, tapi harus dalam koridor konstitusi. Kalau dinamikanya kemudian semua gue, itu namanya demokrasi. Kalau kemudian ini beda dengan karena mengatakan Pak Hidayat itu kan sekarang banyak yang kemudian siluman tuh mengumumkan kenaikan kenaikan harga BBM tengah malam, mengumumkan tentang hasil pemilu tengah malam. Ya saya katakan itu tidak ada aturan terkait dengan pengumumannya itu kapan. Tapi kalau Undang-Undang Dasar aturannya sangat jelas, berapa jumlahnya sangat jelas. Sejak dari awal apa yang diusulkan sangat jelas. Jadi bukan syubhat ini. Inilah yahtamil ta'wil kata Ustaz Zaitun. Itu jelas. Nasnya sorih, nasun sorihun jaliyun la yahtamil ta'wil kata orang pesantrennya begitu. Sehingga ya kami di MPR tahu persis itu dan pasti Pak Bambang Susatyo juga tahu persis itu. Dan karenanya tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa Pak Bambang Susatyo yang kemudian mewacanakan untuk PPHN untuk kemudian pernyataan beliau secara langsung dimuat di Detik.com, beliau mengatakan bahwa tidak akan ada perubahan terhadap Undang-Undang Dasar terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden. Saya jaminannya, kata beliau begitu. Nah, beliau kemudian menyampaikan yang ada adalah tentang PPHN. Dari PPHN itu sekali lagi juga sesungguhnya seperti yang dikatakan oleh Pak Syarifudin Hasan tadi, belum menjadi keputusan akhirnya seperti apa. Apakah akan dilakukan amandemen atau melalui TAP MPR atau melalui undang-undang seperti usulan PKS, Demokrat dan belakangan didukung juga oleh Gerindra, atau kemudian mengakomodasi kepentingan DPD karena DPD mempunyai varian baru yaitu mendukung amandemen PPHN bila posisi DPD diperkuat. Nah, memperkuat posisi DPD saya belum bisa memastikan, saya ragu itu bisa dipenuhi. Nah, kalau itu kemudian tidak terpenuhi, berarti DPD juga tidak setuju. Nah, kalau DPD tidak setuju, DPD nggak setuju, PKS nggak setuju, Demokrat nggak setuju, Gerindra nggak setuju, maka syarat 2/3 tidak terpenuhi. Maka 50% +1 belum tentu bisa dipenuhi. Banyak orang mengatakan bahwa sekarang kan masuk nih kawan-kawan kita dari PAN masuk ke dalam koalisi, sehingga dengan demikian maka secara matematis seolah-olah hanya perlu 4 orang lagi dari DPD untuk bisa merubah apapun Undang-Undang Dasar semaunya daripada Pak Jokowi. Matematikanya seolah-olah begitu, tapi politiknya tidak akan begitu. Mengapa tidak begitu? Karena untuk perubahan Undang-Undang Dasar itu adalah peta 2024. Sementara koalisi itu ada peta sekarang. Menuju 2024 akan terlalu banyak hal yang bisa berubah. Sekarang hampir semua partai sudah mengelus-elus calon presidennya tahun 2024 melalui baliho-baliho yang sudah dipasang di mana-mana. Dari itu saja sudah tegas. Seluruh partai termasuk PDIP menegaskan, Bu Mega berkali-kali menyampaikan baik langsung maupun melalui wakil ketua MPR yaitu Pak Ahmad Basarah
maupun melalui sekjennya, mereka tegas mengatakan tidak setuju perubahan Undang-Undang Dasar untuk perpanjangan masa jabatan presiden. Jadi kalau PDIP tidak mendukung, kita sudah punya baliho, Golkar sudah punya baliho, Demokrat juga punya calonnya, kemudian PKB punya calon, Nasdem akan segera menyelenggarakan konvensi, kemudian PAN pun juga sudah mencalonkan Pak Zulkifli Hasan. Semua itu kemudian bisa disimpulkan bahwa partai-partai pun tidak setuju untuk perubahan Undang-Undang Dasar untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Nah, mari kita lihat faktor yang lain. Undang-undang. Indonesia kita adalah negara yang demokrasi atau demokratis, basisnya tentu adalah konstitusi dan undang-undang. Untuk pemilu, undang-undangnya sudah selesai, sudah disepakati antara Komisi 2, Kementerian Dalam Negeri, dan KPU. Apa kesepakatannya? Kesepakatannya adalah pemilu, baik itu Pilpres maupun Pileg, diselenggarakan serentak tahun berapa? 2024. Bulannya bulan Februari. Tanggalnya masih dibahas karena ternyata berbarengan dengan Hari Keagamaan. Kemudian untuk pilkada serentak bulan November 2024. Sudah, undang-undangnya sudah selesai. Disepakati oleh pemerintah melalui dan diwakili Kementerian Dalam Negeri, disepakati dengan KPU, disepakati dengan DPR. Nah, kalau undang-undangnya sudah selesai, undang-undang dasarnya sudah membuat pembatasan, partai-partai menegaskan sudah mempunyai calonnya masing-masing. Tentu karenanya wacana perubahan Undang-Undang Pasal 7, Undang-Undang Dasar Pasal 7 untuk memberikan masa jabatan tambahan bagi presiden menjadi semakin tidak dalam tanda kutip tidak laku lagi. Sekalipun ya orang kemudian mewacanakan macam-macam. Tetapi saya harus tegaskan bahwa wacana itu tidak muncul dari MPR. Wacana perpanjangan masa jabatan presiden apakah 8 tahun atau 7 tahun atau 2 pertambahan 1 periode lagi atau ditambah 3 tahun lagi, semuanya bukan wacana dari MPR. Apalagi wacana pimpinan MPR. Tidak pernah itu kami wacanakan, tidak pernah kami bahas, karena kami tahu bahwa Undang-Undang Dasar tidak memberikan ruang untuk itu. Wacana itu datang dari luar. Ada dari seorang aktivis lembaga survei, ada seorang mantan ketua pimpinan partai, ada juga dari kelompok relawan yang mereka mewacanakan wacana mereka. Ya tentu sebagai wacana, banyak orang mengatakan ya inilah demokrasi. Sekalipun kalau menurut saya harusnya wacana itu yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Ubah dulu Undang-Undang Dasarnya, baru wacanakan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Kalau Undang-Undang Dasarnya mengatakan bahwa masa jabatan hanya 2 periode, ya jangan wacanakan di luar itu. Karena kalau mewacanakan luar itu berarti mewacanakan sesuatu yang inkonstitusional. Dan apalagi Pak Jokowi sendiri yang mereka inginkan untuk diperpanjang masa jabatannya, Pak Jokowi sendiri sudah berkali-kali mengatakan, baik beliau sendiri yang ngomong, berkali-kali ngomong, atau melalui jubirnya Pak Fajrul Rahman berkali-kali ngomong, maupun yang terakhir di dalam pertemuan dengan partai-partai koalisi non-parlemen yang disuarakan oleh atau disampaikan oleh Sekjen PBB bahwa Pak Jokowi kembali mengulangi penolakannya. Jadi kalau memang beliau yang diinginkan diperpanjang saja menolak, mestinya mereka yang menyebut diri sebagai pendukung Pak Jokowi ya ikuti saja apa yang mau dimauin oleh Pak Jokowi itu. Apalagi alasan beliau kan juga sangat jelas. Beliau tidak ingin diperpanjang karena beliau adalah produk reformasi, dan reformasi memberikan pembatasan itu. Beliau harus konsisten. Beliau mengatakan harus tegak lurus dengan konstitusi. Kan bagus itu. Didukung saja karena itu adalah yang sesuai dengan konstitusi. Dan kemudian beliau mengatakan bahwa yang tetap ngotot mengajukan perpanjangan masa jabatan untuk beliau itu ada 3 kemungkinan. Pertama adalah ingin cari muka di depan Pak Jokowi, itu urusan masing-masing lah. Tapi yang kedua beliau mengatakan ini mungkin adalah untuk menjerumuskan beliau. Yang masa pendukung malah menjerumuskan Pak Jokowi. Yang ketiga adalah ingin menampar wajah Pak Jokowi, itu lebih sadis lagi. Masa iya sih ngakunya pendukung kok malah menampar. Jadi kalau pendukung yang benar ya ikuti saja maunya Pak Jokowi begitu, supaya kemudian konstitusi kita bisa kita pastikan supaya rakyat percaya dengan demokrasi. Karena kalau kemudian kampanyenya A yang dilaksanakan B, ngomongnya B yang dilaksanakan C, kalau begitu terus orang akan mengatakan nggak ada gunanya demokrasi, nggak ada yang bisa dipegang dari orang-orang partai politik, semuanya hanya bohong saja. Kali itu kan sangat membahayakan. So, kalau demokrasi kemudian tidak dipercaya, konstitusi tidak dipercaya, itu akan menumbuh suburkan anarki, akan menumbuh suburkan demokrasi, akan menumbuh suburkan bahkan terorisme, radikalisme yang kita semuanya harus mengkoreksi dan menolaknya. Jadi sekali lagi,
peta di MPR memang masih sangat dinamis seperti yang dikatakan oleh Pak Sarifudin Hasan tadi. Kalau kaitannya dengan perubahan Undang-Undang Dasar untuk perpanjangan masa jabatan Presiden, setahu saya tidak satu pun pimpinan MPR yang mendukung atau membuat pernyataan publik mendukung wacana perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode atau ditambah beberapa tahun lagi. Tidak satu pun. Kalau terkait dengan masalah PPHN, memang beragam. Ada yang mendukung untuk melakukan amandemen, ada yang kemudian mendukung tapi tidak amandemen, cukup dengan TAP, ada yang menolak amandemen, seperti PKS, menolak amandemen itu, mendukung PPHN tapi cukup dengan undang-undang, atau ada seperti DPD yang mengatakan bahwa itu bisa mendukung perubahan Undang-Undang Dasar itu bila usulan DPD juga diterima. Nah, ini bagian-bagian dari varian-varian yang karenanya masih sangat cair, dan karenanya memang tidak bisa dikatakan bahwa MPR sudah mempunyai program untuk melaksanakan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar, karena perubahan Undang-Undang Dasar bukanlah agendanya MPR. Perubahan Undang-Undang Dasar adalah ketentuan konstitusi, melaksanakannya adalah melalui anggota MPR. Anggota MPR mengusulkan, pimpinan MPR memfasilitasi untuk kemudian menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat 3 dan ayat 4. Saya kira demikian, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf ada ungkapan yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.